Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Ini adalah video di desa saya, di desa Doripewut di Lowaji, di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Nah, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan dan kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Dan kita merasakan bahwa Tuhan mendampingi dan menyertai kita. Ia pergi, ia kembali ke rumah Tuhan, namun ia mengutus Roh Kudusnya untuk menyertai dan mendampingi kita. Sungguh menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa percaya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas. Injil Lukas yang mengingatkan kepada kita. Yesus kemudian mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dalam Injil Lukas bab 24 ayat 51. Dan para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sungguh menjadi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman muda, yang putri, yang kakung. Kita boleh mensyukuri bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang memberi hidup, memberikan kepada kita iman yang mantap. Dan kita sebagaimana Tuhan sendiri naik ke surga, kita pun diajak untuk menaikkan level hidup kita. Karena dengan keyakinan yang sama, kita boleh merasakan berkat Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada kita karunia Roh Kudus atau memberikan kepada kita penghibur yang akan mendampingi dan menyertai kita. Maka dengan keyakinan ini kita sadari bahwa Ia yang telah membantu, mendampingi, mencintai dan memberkati kita senantiasa juga menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Kristus masuk ke dalam surga sendiri untuk membantu kita, menyelamatkan kita. Ia yang telah mendahului, ia juga yang akan membantu kita untuk bertekun. Ajakan dari surat kepada orang Ibrani. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di ayat yang ke-23 dari bab 9 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Ungkapan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk senantiasa percaya. Semoga dengan keyakinan yang sama ini kita pun semakin merasakan bahwa Tuhan Yesus pun ketika Ia terangkat ke surga itu Ia mengangkat tangannya dan sambil memberkati para murid. Di ayat yang ke-51 dari Injil Lukas bab 24 dikatakan ketika sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sungguh Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi memberkati kita. Maka kita mohon agar kiranya kita semua juga boleh semakin merasakan cintanya, merasakan berkatnya yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, video yang Bapak dan Ibu lihat ini adalah doa anak-anak sekami yang ada di stasi Lowaji di tempat saya. Ini mengingatkan saya akan pengalaman kecil saya ketika berdoa pada saat tuguran Kamis Putih pada Paskah yang lalu. Dan ini mengingatkan saya akan pengalaman saya sendiri. Bagaimana Allah sendiri menyentuh setiap pribadi dengan kekuatan-kekuatannya. Ia memberikan kita hal-hal kecil dan sederhana. Dalam kesederhanaan, dalam kelembutan Ia mengasihi kita. Semoga keluarga-keluarga, semoga komunitas-komunitas juga mendoakan agar kita semua boleh terpanggil untuk meneruskan karya cinta kasih Tuhan.
Kita juga berdoa agar anak-anak ini boleh suatu saat boleh menanggapi panggilan Tuhan, menjadi imam, menjadi bruder, menjadi suster, menjadi siapapun yang mereka putuskan atau mereka pilih. Dan pada akhirnya kita boleh berharap bahwa semua kita dipanggil untuk meneruskan karya-karya cinta kasih Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, dan Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.